Pertemuan awal. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh persawahan yang hijau dan perbukitan, hiduplah Winda, seorang guru SMP yang selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi siswa-siswinya. Namun, di balik senyumnya yang ramah, Winda merasakan tekanan yang semakin menghimpit. Suaminya, Arman, bekerja di kota yang jauh, dan hanya pulang seminggu sekali. Sementara itu, anak mereka yang berusia 5 tahun, Dito, membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih. Begitu juga dengan orang tua Winda yang sudah berusia lanjut dan membutuhkan perawatan. Dalam keadaan yang serba sulit ini, Winda merasa bahwa dia membutuhkan bantuan di rumah. Pekerjaan rumah tangga mulai menumpuk, dan Winda merasa lelah. Suatu sore, setelah pulang dari sekolah, Winda memutuskan untuk mencari pembantu rumah tangga. Dia mulai menghubungi teman-temannya dan mencari informasi di media sosial. Setelah beberapa hari mencari, Winda akhirnya menerima beberapa lamaran. Salah satunya adalah Yani, seorang perempuan muda yang tampak sederhana namun memiliki sikap yang ramah. Winda merasa ada sesuatu yang menarik perhatian saat melihat foto Yani, dan setelah berbincang melalui telepon, Winda sepakat untuk mengundang Yani untuk datang ke rumah. Saat Yani tiba di rumah, Winda merasa puas dengan pilihan yang diambil. Yani terlihat cekatan dan bersemangat untuk membantu. "Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu ibu," kata Yani dengan senyuman, membuat Winda merasa lega. Namun, setelah beberapa hari bekerja, suasana di rumah mulai berubah. Makanan yang dimasak Yani selalu terasa aneh. Beberapa kali, Winda menemukan makanan yang seharusnya enak malah tiba-tiba basi dan berbau. Dia mulai merasa cemas dan curiga, tetapi enggan untuk langsung menuduh Yani. Suatu malam, ketika Winda terbangun tengah malam untuk memberi Dito minum, dia mendengar suara aneh dari dapur. Dengan hati-hati, dia mendekati suara itu. Saat dia mengintip, Winda melihat Yani berdiri di depan kompor, tampak seperti sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Winda merasa merinding, tetapi dia berusaha untuk berpikir positif. Mungkin dia hanya berbicara pada dirinya sendiri, pikir Winda. Keesokan harinya, Winda mencoba mengajak Yani berbicara tentang kejadian malam itu. "Kamu baik-baik saja, kan? Tadi malam sepertinya kamu sedang berbicara pada siapa?" tanya Winda dengan nada lembut. Yani hanya tersenyum dan menjawab, "Oh, tidak apa-apa, Bu. Saya hanya berpikir tentang masakan yang harus saya buat." Namun, ketidaknyamanan itu terus berlanjut. Winda merasa sering pusing dan mual tanpa sebab. Dia mulai mengira bahwa mungkin ada yang tidak beres dengan kesehatan tubuhnya. Meskipun demikian, dia tetap berusaha untuk bertahan, tidak ingin menambah beban pikiran di tengah kesibukan yang sudah ada. Hingga satu malam, saat Winda sedang mandi, dia mendengar suara jeritan dari kamar mandi. Dia berlari keluar dan menemukan Yani di pojok kamar mandi, dengan tatapan kosong dan wajah yang pucat. Winda terkejut dan berusaha menenangkannya. "Yani, ada apa? Kenapa kamu teriak?" tanya Winda panik. Yani hanya bisa menjawab dengan suara bergetar, "Saya tidak tahu, Bu. Rasanya seperti ada yang mengawasi saya." Winda merasa ketakutan dan mulai meragukan keputusannya untuk menerima Yani sebagai pembantu. Namun, dia berusaha untuk tetap tenang dan menghibur Yani. Setelah kejadian itu, Winda merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres di rumah mereka. Dia mulai mencari informasi tentang Yani dan menemukan bahwa dia tidak memiliki banyak pengalaman bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Winda merasa bingung, tetapi dia tidak ingin langsung memecat Yani tanpa alasan yang jelas. Kondisi semakin memburuk ketika Winda terbangun suatu malam dan melihat Yani berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. "Yani, kenapa kamu tidak tidur?" tanya Winda. Yani hanya menjawab, "Saya sedang menunggu sesuatu, Bu." Kalimat itu membuat Winda merinding. Dia merasa ada yang salah dengan Yani. Malam-malam berikutnya menjadi semakin mencekam. Suara-suara aneh mulai menghantui Winda. Dia sering mendengar bisikan lembut yang menyeramkan, seolah ada yang memanggil namanya dari kejauhan. Keluarga Winda mulai merasakan ketegangan di rumah. Bahkan Dito yang biasanya ceria mulai terlihat cemas dan takut.
Dengan semua kejadian aneh yang terjadi, Winda merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa dia kontrol. Dia mulai bertanya-tanya apakah keputusan untuk menerima Yani sebagai pembantu adalah pilihan yang tepat. Ketakutan dan kecemasan terus membayangi pikirannya, dan dia tahu bahwa dia harus mencari cara untuk mengatasi masalah ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Di tengah kebingungan dan ketakutan, Winda menemukan dirinya semakin terasing dari keluarga dan teman-temannya. Dia merasa seolah berada di dalam dunia yang gelap, di mana kekhawatiran terhadap Yani dan kejadian aneh lainnya menguasai pikirannya. Winda sadar bahwa dia perlu mengambil langkah untuk menyelamatkan keluarganya dari ancaman yang tidak terlihat ini. Tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Kejadian mencekam. Hari-hari berlalu, tetapi ketegangan di rumah Winda semakin meningkat. Meskipun Yani berusaha untuk bekerja dengan baik, kehadirannya seolah menyimpan misteri yang tidak bisa Winda pecahkan. Setiap malam, ketika sunyi menyelimuti rumah, suara-suara aneh mulai menghantui. Suara langkah kaki, bisikan lembut, dan kadang-kadang, suara teriakan samar yang seolah berasal dari dalam dinding. Winda berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal aneh itu, tetapi ketidaknyamanan itu semakin mengganggu. Satu malam, saat Winda terbangun untuk memberi Dito minum, dia merasakan kehadiran yang sangat kuat di dekat dirinya. Suasana sekelilingnya terasa dingin, dan untuk sesaat, dia merasa ada yang memperhatikannya. Dengan berusaha menenangkan diri, Winda melangkah ke dapur. Di sana, dia melihat Yani berdiri di dekat jendela, tatapannya kosong, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. "Winda, ada apa? Kenapa kamu tidak tidur?" Tanya Winda dengan nada lembut, tetapi Yani hanya menoleh perlahan dan menjawab, "Saya tidak bisa tidur, Bu. Rasanya ada yang ingin saya katakan, tetapi saya tidak tahu bagaimana." Winda merasakan ketegangan di udara. "Apa yang ingin kamu katakan? Jika ada yang mengganggu, kamu bisa bercerita padaku." Winda mencoba menenangkan Yani. Namun, Yani hanya terdiam, kembali menatap keluar jendela, membuat Winda merasa semakin cemas. Keesokan harinya, Winda merasa lemas dan mual. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi perasaan itu semakin mengganggu aktivitas sehari-harinya. Ketika berusaha memasak untuk sarapan, dia merasakan pusing yang hebat dan harus duduk sejenak. Dia melihat Yani yang sedang memotong sayuran, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Yani tampak lebih gelap dan muram, seperti kehilangan semangat. Hari demi hari, kondisi Winda semakin memburuk. Dia sering merasa pusing dan muntah, membuatnya sulit untuk berfokus pada pekerjaan di sekolah. Suaminya, Arman, yang pulang ke rumah setiap akhir pekan, mulai khawatir dan bertanya tentang keadaan Winda. "Kamu tidak terlihat baik, sayang. Apa yang terjadi?" tanya Arman. Winda hanya bisa menggelengkan kepala, berusaha menyembunyikan rasa cemasnya. Suatu malam, saat Winda terbangun karena suara berisik yang datang dari dapur, dia melihat Yani sedang berdiri dengan mata terbuka lebar, menatap tajam ke arah dinding. Winda merasa ketakutan dan mendekat. "Yani, ada apa? Kenapa kamu di sini?" tanyanya dengan suara bergetar. Yani menoleh dengan wajah pucat. "Bu, saya merasa ada yang tidak beres. Seolah ada sesuatu yang mencoba menghubungi saya," jawabnya dengan nada putus asa. Winda merasakan ketegangan mencekam, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. "Kita perlu berbicara tentang ini. Mungkin kita bisa mencari bantuan," sarannya. Namun, Yani menolak. "Tidak, Bu. Jika kita mencari bantuan, itu hanya akan membuat segalanya semakin buruk," katanya, menatap Winda dengan tatapan penuh ketakutan. Winda merasa bingung dan putus asa. Dia tidak ingin Yani merasa tertekan, tetapi di sisi lain, dia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Winda mendapati barang-barang di rumah sering berpindah tempat tanpa alasan. Dia juga menemukan makanan yang disiapkan Yani menjadi basi dalam waktu singkat, meskipun baru dimasak. Suatu ketika, Winda menemukan Dito bermain sendirian di halaman belakang, bercanda dengan sosok bayangan yang tidak bisa dilihat oleh Winda. Ketika Winda mendekat, Dito berlari menjauh,
tampak ketakutan. Winda merasa cemas dan memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Dia mulai mencari informasi tentang sejarah rumah mereka dan menemukan bahwa rumah tersebut memiliki reputasi aneh. Beberapa tetangga mengatakan bahwa rumah itu pernah dihuni oleh seorang wanita yang tidak pernah terlihat setelah melakukan ritual aneh. Berita itu membuat Winda merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa dia hindari. Keadaan semakin mencekam ketika Winda mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari. Suara-suara itu terdengar seperti bisikan yang memanggil namanya, membuat Winda terbangun dengan ketakutan. Suatu malam, saat dia terbangun, dia melihat Yani berdiri di samping tempat tidurnya, menatapnya dengan mata kosong. "Bu, kita harus pergi dari sini," kata Yani dengan suara pelan tetapi penuh urgensi. Bingung dan ketakutan, Winda bertanya, "Apa yang kau maksud? Kenapa kita harus pergi?" Yani menjawab, "Tempat ini tidak aman. Saya merasa ada sesuatu yang mengincar kita." Winda merasa tidak percaya. Dia ingin berteriak, tetapi suaranya terpendam dalam ketakutan yang mendalam. Keesokan harinya, Winda memutuskan untuk berbicara dengan suaminya, Arman, tentang semua kejadian aneh ini. Namun, saat dia mulai menceritakan hal-hal yang terjadi, Arman terlihat skeptis, berpikir bahwa semua ini hanya imajinasinya yang dipengaruhi oleh kelelahan. "Mungkin kamu hanya butuh istirahat, Winda. Jangan terlalu memikirkan hal-hal aneh," katanya, berusaha menenangkan. Namun, Winda merasa tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi. Dia merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin dalam, dan setiap malam, ketakutan semakin merayap ke dalam jiwanya. Dia mulai merasakan bahwa keberadaan Yani bukan hanya sekadar pembantu, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang menghubungkan mereka. Suatu malam, saat Winda terbangun dari tidurnya, dia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh wajahnya. Dia membuka mata dan melihat sosok bayangan berdiri di sudut kamar. Dalam keadaan panik, Winda berteriak memanggil Arman, tetapi suara itu seakan terbungkam. Ketika Arman masuk ke dalam kamar, sosok itu menghilang, meninggalkan Winda dalam keadaan gemetar. Winda tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Dia harus mencari bantuan, tetapi siapa yang bisa dia percayai? Dalam keputusasaannya, Winda memutuskan untuk mencari dukun atau seseorang yang bisa membantunya memahami apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa membiarkan keluarganya terjebak dalam kegelapan ini lebih lama lagi. Mencari pertolongan. Suatu pagi, setelah malam yang penuh ketakutan, Winda memutuskan bahwa dia tidak bisa berdiam diri lagi. Rasa cemas dan ketidakpastian yang mengganggu pikirannya membuatnya merasa terjebak dalam kegelapan. Dia tahu bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di rumahnya, dan dia harus mencari cara untuk mengatasi masalah ini sebelum semuanya terlambat. Winda teringat tentang Amang Jati, seorang dukun yang terkenal di Kalimantan Tengah. Meskipun dia ragu tentang metode tradisional, dia merasa tidak ada salahnya mencari bantuan dari seseorang yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah gaib. Dengan tekad yang bulat, Winda mulai mencari informasi mengenai Amang Jati dan bagaimana cara untuk menghubunginya. Setelah beberapa hari mencari, Winda akhirnya menemukan nomor telepon Amang Jati. Dengan berdebar, dia menghubungi dukun tersebut dan menjelaskan situasi yang dihadapinya. Amang Jati mendengarkan dengan seksama dan akhirnya setuju untuk datang ke rumah Winda. "Saya akan datang malam ini," ujarnya, dan Winda merasa sedikit lega. Hari itu terasa sangat panjang. Winda berusaha untuk tetap tenang, meskipun kecemasan menggerogoti hati dan pikirannya. Dia memberitahu Arman tentang rencananya untuk memanggil dukun, tetapi Arman hanya menggelengkan kepala. "Kamu tidak bisa percaya pada hal-hal seperti itu, Winda. Kita harus mencari solusi yang lebih masuk akal," katanya. Namun, Winda tidak peduli. Dia merasa bahwa ini adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan keluarganya. Malam itu, Amang Jati tiba di rumah dengan aura yang misterius. Dia mengenakan pakaian tradisional dan membawa tas berisi berbagai benda yang tampak asing bagi Winda. Setelah memperkenalkan diri,
Amang Jati meminta Winda untuk menceritakan semua yang terjadi di rumah mereka tanpa menyisakan detail. Winda menjelaskan semua kejadian aneh, mulai dari suara-suara misterius hingga perilaku Yani yang semakin mencurigakan. Amang Jati mendengarkan dengan seksama dan kemudian meminta untuk melihat beberapa barang di rumah. Dia berjalan di sekitar rumah, mengamati setiap sudut dan mendengarkan suara yang ada. Setelah beberapa saat, dia menghentikan langkahnya di ruang tamu dan berkata, "Ada sesuatu di sini." Energi yang sangat gelap mengelilingi rumah ini. Pernyataan Amang Jati membuat Winda merasa merinding. "Apa maksud Anda? Kenapa ini bisa terjadi?" tanya Winda dengan suara gemetar. Amang Jati menjelaskan bahwa rumah mereka mungkin pernah menjadi tempat ritual yang tidak baik, di mana seseorang melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan dengan mengorbankan orang lain. "Siapapun yang tinggal di sini mungkin terikat pada kutukan tersebut," lanjut Amang Jati. "Saya akan melakukan ritual pembersihan untuk membebaskan rumah ini dari pengaruh jahat. Namun, Anda harus siap untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan tersebut." Winda merasa cemas, tetapi dia tahu bahwa dia harus berani. "Apa yang harus kami lakukan?" tanyanya. Amang Jati meminta untuk mengumpulkan beberapa benda, seperti garam, kemenyan, dan air suci. Selain itu, dia juga meminta agar semua anggota keluarga berkumpul saat ritual berlangsung. Ketika malam tiba, Winda dan keluarganya berkumpul di ruang tamu. Suasana tegang dan mencekam. Amang Jati memulai ritual dengan menyalakan kemenyan dan menciptakan lingkaran dengan garam di sekeliling mereka. Dia mulai mengucapkan mantra yang terdengar asing bagi Winda. Saat mantra dilafalkan, suasana di ruangan mulai berubah. Winda merasakan angin dingin berhembus dan melihat bayangan gelap melintas di dinding. "Tahan, jangan terpengaruh," teriak Amang Jati, sementara dia melanjutkan mantra dengan lebih keras. Winda merasa ketakutan, tetapi dia berusaha untuk tetap fokus. Di tengah ritual, Yani muncul dari dapur, matanya tampak kosong dan wajahnya pucat. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya dengan suara pelan. Winda merasa jantungnya berdegup kencang. "Yani, jangan. Ini berbahaya," seru Winda. Namun, Yani tampak tidak mendengarkan. Dia melangkah maju, seolah terjebak dalam pengaruh yang kuat. Amang Jati berusaha menghentikannya, tetapi Yani dengan cepat mendekati lingkaran garam. "Aku tidak bisa melarikan diri," katanya sambil tersenyum aneh. "Aku sudah terikat pada tempat ini." Winda merasa panik. "Yani, jangan. Kembali," teriaknya, tetapi semuanya sudah terlambat. Dalam sekejap, suasana ruangan berubah menjadi sangat mencekam. Amang Jati berusaha untuk tetap fokus pada ritualnya, tetapi energi jahat di sekitar mereka semakin kuat. Yani mulai berteriak, suaranya penuh ketakutan. Dia meronta-ronta, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya menjauh. "Bu, tolong, mereka datang," teriaknya. Winda merasa hancur melihat kondisi Yani yang semakin parah. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi dia tahu bahwa mereka harus segera menyelesaikan ritual ini. Amang Jati mengalihkan perhatian Winda dan keluarganya kembali ke mantra. "Kita harus bersatu, fokus pada tujuan kita untuk membebaskan diri dari kutukan ini," teriak Amang Jati. Winda, Arman, dan Dito berpegangan tangan dan mulai mengucapkan doa bersama. Suasana semakin mencekam, tetapi mereka berusaha untuk tetap tenang. Saat mantra terakhir diucapkan, Winda merasakan gelombang energi melintas di dalam ruangan. Bayangan gelap mulai memudar, dan Yani terjatuh ke lantai, terbatuk-batuk. Amang Jati segera menghampiri dan membantunya bangkit. "Kamu aman sekarang?" katanya lembut, tetapi Winda merasa ada yang tidak beres. Ketika ritual selesai, suasana di rumah perlahan-lahan kembali tenang. Tetapi, meskipun mereka telah berhasil melakukan pembersihan, Winda merasa ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Dia menyadari bahwa kutukan itu mungkin telah pergi, tetapi dampaknya akan selalu tersisa. Malam itu, Winda merenung. Dia merasa lega karena ritual pembersihan telah dilakukan, tetapi rasa ketidakpastian masih menghantuinya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka? Dan apa yang akan terjadi pada Yani?
yang kini tampak seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Ritual pembersihan. Setelah ritual pembersihan yang dilakukan oleh Amang Jati, suasana di rumah Winda terasa sedikit lebih tenang, tetapi ketegangan tetap menggelayuti udara. Meskipun bayangan gelap yang menghantui mereka telah berlalu, pengaruh dari kejadian-kejadian aneh itu masih tersisa. Winda merasa bingung dan cemas, seolah-olah kutukan itu tidak sepenuhnya hilang. Hari-hari setelah ritual, Yani tampak lebih tenang, tetapi ada sesuatu yang aneh dengan perilakunya. Dia sering terlihat melamun, seolah-olah terjebak dalam pikiran yang gelap. Winda merasa prihatin, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara membantunya. Setiap kali Winda mencoba berbicara dengan Yani, perempuan itu hanya menjawab dengan suara pelan dan jauh, seolah-olah dia tidak sepenuhnya hadir. Pada suatu malam, saat Winda terbangun dari tidurnya, dia mendapati Yani sedang berdiri di jendela, menatap keluar dengan wajah yang kosong. "Yani, ada apa? Kenapa kamu tidak tidur?" tanya Winda dengan nada khawatir. Yani menoleh dan menjawab, "Saya tidak bisa tidur, Bu. Rasanya seperti ada yang memanggil saya." Kekhawatiran itu semakin membesar dalam hati Winda. Dia merasa bahwa meskipun ritual telah dilakukan, ada sesuatu yang masih mengikat Yani pada kekuatan gelap yang pernah mengganggu mereka. Winda memutuskan untuk kembali menghubungi Amang Jati dan meminta nasihatnya. Beberapa hari kemudian, Amang Jati kembali ke rumah Winda untuk memeriksa keadaan. Dia membawa beberapa barang yang diperlukan untuk melakukan ritual tambahan. "Kita perlu melakukan ritual lagi, tetapi kali ini lebih mendalam," katanya. "Yani, kamu harus berani menghadapi apa yang ada dalam dirimu." Winda merasa cemas, tetapi dia tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Dia mengumpulkan semua anggota keluarganya dan meminta Yani untuk berpartisipasi. Meskipun Yani terlihat ragu, dia akhirnya setuju. Ritual dimulai dengan persiapan yang lebih rumit daripada yang sebelumnya. Amang Jati mempersiapkan altar kecil di ruang tamu dengan berbagai bahan, termasuk kemenyan, garam, dan air suci. Dia meminta semua orang untuk duduk dalam lingkaran dan memegang tangan satu sama lain. "Kita akan saling mendukung dan menguatkan satu sama lain," ujarnya. Ketika Amang Jati mulai mengucapkan mantra, suasana di ruangan mulai berubah. Winda merasakan getaran aneh di udara, dan bayangan gelap mulai muncul di sudut-sudut ruangan. Yani tampak semakin gelisah, dan Winda merasakan hatinya berdegup kencang. "Yani, tetap tenang. Kami ada di sini untukmu," Winda berusaha menenangkan. Amang Jati melanjutkan mantra dengan lebih keras, berusaha untuk membongkar lapisan-lapisan energi yang mengikat Yani. "Kamu harus menghadapi ketakutanmu, Yani. Jangan biarkan mereka menguasaimu," teriak Amang Jati. Saat itu, Yani mulai berteriak, suaranya penuh kepanikan. "Tidak, mereka tidak akan membiarkan saya pergi," katanya sambil meronta. Winda merasa hancur melihat Yani yang terjebak dalam ketakutan. Dia meraih tangan Yani dan berusaha memberikan dukungan. "Kamu bisa melakukannya, Yani. Kami percaya padamu," katanya. Namun, Yani tampak terjebak dalam perjuangan batin yang sangat kuat. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat mencekam. Bayangan gelap meluap di sekeliling mereka, dan suara-suara aneh mulai terdengar. "Kau tidak bisa pergi. Kau adalah bagian dari kami." Bisikan-bisikan samar itu menggema di dalam ruangan, membuat Winda merasa ketakutan. Amang Jati berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada mantra. "Kita harus bersatu, fokus pada cinta dan harapan," teriaknya. Winda, Arman, dan Dito bergandeng tangan, berusaha untuk menciptakan energi positif di tengah kegelapan. Saat mantra mencapai puncaknya, Yani tiba-tiba terjatuh. Matanya terpejam dan wajahnya tampak sangat kesakitan. "Saya tidak ingin ini. Tolong, hentikan," teriaknya. Winda merasa hancur melihat Yani yang berjuang melawan sesuatu yang tidak terlihat. "Yani, dengarkan. Kamu tidak sendirian. Kami di sini bersamamu," Winda berteriak, berusaha memberikan semangat. Namun, Yani tampak semakin terpuruk. Dalam keputusasaannya, Winda berdoa dalam hati, berharap agar Yani bisa menemukan kekuatan untuk melawan kegelapan yang menguasainya.
Akhirnya, saat Amang Jati mengucapkan mantra terakhir, suasana di ruangan mulai berubah. Bayangan gelap itu perlahan-lahan memudar, dan Yani terdiam. Winda merasa harapan mulai tumbuh di dalam hatinya, tetapi dia juga merasa cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah ritual selesai, Yani terjatuh ke lantai, tampak lemas. Winda segera menghampirinya dan mengguncangnya pelan. "Yani, bangun. Apa kamu baik-baik saja?" Tanyanya cemas. Yani membuka matanya perlahan, tetapi tatapannya kosong. Saya tidak tahu. Rasanya seperti ada yang mengambil bagian dari diri saya," jawabnya dengan suara pelan. Amang Jati menghampiri dan memeriksa Yani. "Kamu telah menghadapi sesuatu yang sangat berat. Namun, kamu telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Sekarang, kamu perlu beristirahat dan memulihkan diri," katanya. Winda merasa sedikit lega, tetapi dia tahu bahwa perjuangan Yani belum berakhir. Setelah ritual, Winda dan keluarganya merasa lelah tetapi berusaha untuk tetap optimis. Namun, di dalam hati mereka, rasa cemas dan ketidakpastian masih menghantui. Winda tahu bahwa meskipun mereka telah melakukan ritual, ada kemungkinan bahwa kutukan itu mungkin belum sepenuhnya terputus. Malam itu, saat Winda berbaring di tempat tidurnya, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi pada Yani? Dan bagaimana mereka bisa memastikan bahwa kegelapan tidak akan kembali mengganggu kehidupan mereka? Penyesalan abadi. Malam setelah ritual pembersihan kedua, suasana di rumah Winda tampak lebih tenang. Namun, ketegangan dan kecemasan masih terasa di udara. Winda dan keluarganya berusaha menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal, tetapi bayang-bayang dari pengalaman mereka yang kelam masih menghantui pikiran mereka. Setelah beberapa hari, Yani mulai pulih dari pengalaman traumatisnya. Meskipun dia tidak sepenuhnya kembali ke keadaan semula, dia tampak lebih stabil dan mampu berinteraksi dengan Winda dan keluarganya. Winda merasa lega melihat Yani kembali bersemangat untuk bekerja, meskipun ada rasa cemas yang terus membayangi. Suatu sore, saat Winda sedang menyiapkan makan malam, dia dan Yani duduk di meja dapur. "Yani, bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya Winda dengan lembut. Yani menatapnya dengan tatapan kosong. "Saya masih merasa ada sesuatu yang mengikat saya. Seolah-olah saya tidak sepenuhnya bebas," jawabnya pelan. Winda merasa hancur mendengar itu. "Kami telah melakukan yang terbaik untuk membantumu, dan kami akan terus mendukungmu," katanya berusaha memberikan semangat. Namun, di dalam hati, Winda merasa ada yang belum beres. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa kutukan itu mungkin masih ada, bersembunyi di dalam kegelapan yang tidak terlihat. Hari-hari berlalu, dan meskipun Yani tampak lebih baik, Winda mulai merasakan dampak emosional dari semua kejadian yang telah terjadi. Dia merasa terasing dari keluarganya, merasa seolah-olah semua orang di sekitarnya tidak memahami rasa sakit yang dia alami. Suatu malam, dia berbaring di tempat tidur, memikirkan semua yang telah terjadi, dan air mata mengalir di pipinya. Winda merasa penyesalan menghantuinya. Dia menyesal karena tidak lebih awal mengatasi masalah ini dan membiarkan Yani tinggal lebih lama di rumah mereka. Dia merasa bersalah karena belum cukup melindungi keluarganya dari kegelapan yang mengancam. Pikiran-pikiran ini semakin membuatnya terpuruk dalam kesedihan. Suatu malam, saat Winda terbangun dari tidurnya, dia mendengar suara bisikan lembut. Suara itu seolah memanggil namanya, dan Winda merasa gelisah. Dia berusaha untuk tidak mempedulikannya dan kembali tidur, tetapi suara itu semakin keras. "Winda, bantu saya," bisik suara itu. Winda merasa takut, tetapi dia tahu bahwa suara itu berasal dari dalam dirinya sendiri, dari rasa bersalah yang tidak pernah hilang. Keesokan harinya, Winda memutuskan untuk mengunjungi Amang Jati lagi. Dia tahu bahwa dia harus mencari jawaban untuk menenangkan pikirannya. Dalam pertemuan dengan dukun tersebut, Winda menceritakan semua yang telah terjadi setelah ritual kedua. "Saya merasa tidak ada yang berubah. Saya masih merasa terjebak dalam kegelapan," ungkap Winda dengan suara penuh harap.
Amang Jati mendengarkan dengan seksama dan menjelaskan bahwa meskipun mereka telah melakukan ritual, dampak dari pengalaman itu bisa sangat mendalam. Kamu harus menyadari bahwa tidak semua yang terlihat akan hilang dengan cepat. Proses penyembuhan membutuhkan waktu, katanya. Winda mengangguk, tetapi di dalam hatinya, dia merasa tidak ada yang bisa menghapus rasa penyesalan itu. Setelah pertemuan dengan Amang Jati, Winda kembali ke rumah dengan hati yang berat. Dia melihat Dito bermain di halaman, dan rasa cintanya kepada anaknya semakin mendalam. Dia tahu bahwa dia harus melindungi Dito dari semua kegelapan yang pernah mengganggu mereka. Winda bertekad untuk menjadi lebih kuat dan tidak membiarkan rasa penyesalan menguasai hidupnya. Namun, beberapa minggu kemudian, kejadian aneh mulai muncul kembali. Dito mulai mengeluh tentang melihat bayangan di sudut-sudut rumah dan suara-suara misterius yang memanggil namanya. Winda merasa ketakutan dan cemas. Dia tidak ingin Dito mengalami apa yang pernah dialaminya. Dia segera menghubungi Arman dan meminta agar mereka semua berkumpul untuk berbicara. Saat mereka berkumpul, Winda menceritakan semua yang terjadi pada Dito. Arman terlihat khawatir, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Kita perlu berbicara dengan Yani. Mungkin dia bisa membantu menjelaskan apa yang terjadi, sarannya. Winda setuju dan segera memanggil Yani untuk bergabung. Ketika Yani datang, Winda merasakan ketegangan di udara. Yani, Dito mengatakan bahwa dia melihat bayangan dan mendengar suara-suara. Apa yang bisa kita lakukan? Tanya Winda. Yani menatap Dito dengan ekspresi serius. Kita harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kita tidak boleh membiarkan kegelapan menguasai kita lagi, jawabnya. Mereka semua sepakat untuk melakukan ritual pembersihan sekali lagi, tetapi kali ini dengan lebih hati-hati. Winda merasa harapan kembali tumbuh di dalam dirinya, tetapi rasa cemas tidak bisa sepenuhnya hilang. Mereka mulai mempersiapkan semua yang diperlukan untuk ritual, berdoa agar kali ini mereka bisa benar-benar mengakhiri kutukan yang menghantui mereka. Malam itu, saat ritual dimulai, suasana di rumah terasa menegangkan. Semua anggota keluarga berkumpul, berpegangan tangan, dan berusaha saling memberikan kekuatan. Amang Jati memimpin ritual dengan penuh keyakinan, tetapi saat dia mulai mengucapkan mantra, bayangan gelap kembali muncul, lebih kuat daripada sebelumnya. Suara bisikan kembali menggema di ruangan, dan kali ini terdengar lebih menakutkan. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kami akan selalu ada di sini. Suara itu menggema, membuat Winda dan keluarganya merasa terjebak dalam ketakutan. Amang Jati berusaha untuk tetap fokus dan melanjutkan mantra, tetapi kegelisahan semakin meningkat. Winda berusaha untuk tetap tenang dan berdoa agar mereka bisa melewati malam yang mencekam ini. Dia menyadari bahwa penyesalan dan kesedihan tidak boleh menghalangi mereka untuk melawan kegelapan. Dia bertekad untuk melindungi keluarganya dengan segala cara. Akhirnya, saat mantra mencapai puncaknya, bayangan gelap itu mulai memudar, dan suara-suara aneh itu semakin jauh. Winda merasakan harapan mulai tumbuh di dalam hatinya. Dia tahu bahwa mereka telah berjuang bersama, dan tidak ada kegelapan yang bisa mengalahkan cinta dan persatuan keluarga. Setelah ritual selesai, Winda merasa lega. Meskipun mereka masih harus terus berjuang, dia tahu bahwa penyesalan tidak akan pernah mengubah masa lalu. Dia bertekad untuk melangkah maju, belajar dari pengalaman pahit, dan berusaha untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untuk keluarganya.